Selamat petang tuan-tuan dan puan. Pada hari ini kita akan bercerita berkenaan dengan pelitup muka ataupun face mask. Seperti yang kita semua sedia maklum, face mask ini telah diwajibkan sejak 1 hari bulan Agustus. Jadi sudah beberapa hari sejak dia diwajibkan, dan dia telah diwajibkan di semua tempat-tempat yang sesak. Terutama sekali di shopping center, di supermarket, mungkin di kedai-kedai makan, restoran, dan juga di pengangkutan awam. Jadi tempat-tempat yang sedemikian itu kita jangan lupa mesti bawa face mask, nanti kena denda Rp1.000. Rp1.000 itu bukannya murah. Untuk kebanyakan kita ini Rp1.000 itu sangat susah untuk dicari. Dan boleh memberi makan kepada kita dan ahli keluarga mungkin sampai 1 bulan itu Rp1.000. Jadi jangan anggap rendah kewajiban penggunaan mask ini. Dan tujuan kerajaan membuat kewajiban itu bukanlah karena sengaja mau pungut Rp1.000, tetapi juga untuk membendung penularan COVID-19, karena sudah terbukti face mask ini atau pelitup muka ini kalau dipakai dengan cara yang betul memang dapat mengurangkan penularan COVID-19. Dengan syarat semua orang mesti memakainya, bukan ada sebilangan sahaja, bukan ada sedikit-sedikit sahaja, bukan ada sebahagian masyarakat saja yang memakai, tetapi mesti semua memakai, yang sehat atau yang tidak sehat, semua memakai, maka barulah keberkesanannya untuk membendung COVID-19 itu dapat dilaksanakan. Jadi pakai pelitup mask bila kita di tempat-tempat yang sesak. Pelitup mask dipakai dengan cara yang betul seperti ini. Di hidung dia mesti ditekan seperti ini supaya dawainya menekap dengan ketat di hidung kita, dan di bahu, di dagu, bukan bahu, dagu, dia mesti dapat menutup semua juga. Supaya bila kita bernafas, kita dapat merasakan ada angin atau ada udara yang melalui face mask ini, dan bukannya keluar di sini, keluar di sini, keluar di sini, dan sebagainya. Kalau boleh kita mau angin itu atau nafas kita itu masuk sini dan keluar sini juga. Itu mengenai dengan face mask. Isu yang terbaru pula adalah apakah jenis face mask yang diwajibkan dari 1 hari bulan Agustus itu. Kerajaan Malaysia tidak memberikan panduan yang cukup ketat, tetapi memang disarankan yang paling bagus adalah pelitup muka 3 lapis, atau dalam bahasa Inggrisnya 3-ply mask. Jadi macam mana kita tahu ini 3-ply mask? Nah, masa kita beli itu kita kena bacalah dia punya package. Contohnya di depan saya ini satu kotak yang senang kita lihat karena ada ditulis dengan begitu terang 3-ply, 3 lapisan. Jadi kalau sudah ditulis 3 lapisan atau 3-ply itu dial itu boleh dipakai dengan selamat tanpa risau-risau ditangkap lagi kalau face mask yang sedemikian. Ada juga face mask yang di package sendiri di pasaraya. Juga ada ditulis di situ 3-ply, tidak berapa terang, tapi memang sudah ditulis sana 3-ply mask, 3 lapisan pun sudah cukup bagus untuk kita gunakan untuk kegunaan harian. Of course, satu cara lain lagi untuk kita tes adalah face mask yang sudah kita pakai ini kita gunting untuk melihat sama ada dia 3 lapis atau tidak. Mari kita gunting sama-sama. Ini tiada magic. Gunting depan kamera. Alright, sudah digunting. Kemudian kita tengoklah ada 3 lapis kah, berapa lapis kah, dan sebagainya. So, kita tengok sini. Malangnya kuku saya tidak panjang, jadi susah sedikit mau kasih cerai-cerai ini lapisan. Tapi sudah saya dapat lihat di sini bahwa memang ada 3 lapis. Satu lapisan luar yang berwarna biru, satu lagi lapisan tengah
yang berwarna putih. Nah, ada ini lapisan tengah yang warna putih ini, dan lapisan luar, lapisan dalam yang warna putih juga. So 1, 2, ini kedua, kemudian ketiga. Artinya ini 3 lapis, artinya 3 ply mask, dan itulah yang telah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan untuk dipakai. Kemudian ada pula yang bertanya, macam mana mau pakai? Cara yang tepat untuk dipakai adalah bahagian yang berwarna adalah di luar, bahagian yang putih adalah di dalam. Yang berwarna ini kadang-kadang biru, kadang-kadang hijau, bergantung kepada syarikat yang membuatnya lah. Oke, kadang-kadang ada face mask yang dalam pun putih, luar pun putih, atau dalam hitam, luar pun hitam. Jadi cara paling senang kalau boleh kita jangan belilah face mask yang bikin bingung itu. Lagi bagus beli yang standard color, kita bilang, warna yang sudah piawai, yaitu biru di luar atau hijau di luar dan putih di dalam. Bagaimanapun kalau kamu sudah terbeli yang putih juga di dalam, putih juga di luar, bolehlah gunting satu yang sudah terpakai, tengok sama dia ada 3 lapisan atau tidak. Pertama, kadang-kadang ada face mask yang putih di luar, putih di dalam, sekali kita gunting 1 lapis saja atau 2 lapis saja, itu tidak direkomendasikan lah, lain kali jangan beli. Sama juga hitam di luar, hitam di dalam, sekali digunting ada 1 lapis saja atau 2 lapis saja, sama juga jangan lagi beli, lain kali lah, cepat-cepat kasih habis, beli baru. Lagipun face mask sekarang sudah murah, sudah dimurahkan semurah-murah yang mungkin. Jadi harap semua dapat membeli yang berkualiti ataupun yang disarankan. Oke, bagi mereka yang sudah terbeli yang putih di dalam, putih di luar, atau hitam di dalam, hitam di luar, atau sama color di dalam, sama color di luar, kamu lihat lapisan yang paling luar itu sepatutnya dia water repellent atau hydrophobic. Jadi caranya simple saja. Kamu ambil setitik air dengan apa cara sekalipun, kasih letak dia di sana. Kamu akan dapat melihat bahwa air itu mengalir saja tanpa membasahi lapisan tersebut. Artinya itu adalah lapisan yang luar. Itulah dikatakan hydrophobic. Dia water repellent. Air itu tidak melekat atau membasahi. Dia akan mengalir terus seperti manik-manik lari. Itu namanya hydrophobic atau water repellent atau menangkis air. Jadi dia susah basah. Itu di sebelah luar. Sebelah dalam adalah selalunya daripada lapisan kain yang menyerap air. Supaya kamu punya bersin, kamu punya ludah, kamu punya ingus, semua diserap di situ dan tidak dikeluarkan. Kita mesti ingat, pelitup muka ini bukan saja menyaring bahan asing atau kuman-kuman atau virus, tapi dia juga memerangkap. Dia memerangkap, bukan menyaring saja, tetapi juga memerangkap. Supaya virus kamu, kuman kamu semua terperangkap di sini atau di lapisan dalam, dan dari luar harap-harap terperangkap juga di lapisan luar. Sebab itu jangan pakai balik-balik. Sudah pakai beberapa jam, atau mungkin paling lama pun 8 jam, pas itu buang, ganti baru. Oke? So kalau kita tinggal di luar ini, dia menyerap air. Boleh juga kamu letak air untuk tes, walaupun kalau sudah tes di luar itu sebenarnya tidak perlu lagi tes yang di dalam lah. Sebab yang di dalam itu confirm dia jenis yang menyerap, kalau yang di luar itu tidak menyerap air. So sudah saya letak air sedikit, memang dia senang basah dan dia menyerap. Oke, dia mengalir juga sedikit, tapi kainnya sudah basah karena sudah diserap air itu. So itu bezanya, yang di dalam itu menyerap air, yang di luar itu kalis air atau menolak air.
susah basah. Dalam bahasa biasa, bahasa Sabah adalah sini susah basah, di luar itu susah basah, di dalam itu senang basah. Jadi kalau sama warna, tapi yang di luar itu susah basah, di dalam itu senang basah, nah jadi sebelah luar lah yang susah basah. Jadi yang tidak betulnya itu bila ada orang bercakap kalau sakit itu yang warna biru di dalam, warna putih di luar. Kalau sehat, yang warna biru di luar, warna putih di dalam, atau sebaliknya. Itu semua tidak betul. Apa yang betul adalah seperti yang dikeluarkan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan Malaysia, bahagian yang berwarna atau yang menangkis air, yang tidak mudah menyerap air itu mesti di luar. Dan yang putih itu, yang senang menyerap air itu mesti di dalam. So itu cara pemakaian yang betul, dan itulah kenapa yang berwarna itu di luar dan yang putih itu di dalam. Saya harap semua sudah paham. Sekian dan terima kasih.